Oh, kayaknya lagi di kebun. Iya, di belakang. Iya. Silakan, lewat sini ya. Mas, Di sini. Mas. Baunya cari baunya. Mas, Udah kenal. Gimana, Mas? Nggak ngerti. iya. Ngapain Sini. Mas di atas pohon? Iya, Sam. Lagi panen durian. Nunggu sampai 8 tahun gua. Gimana, cukup nggak? Ya, terus turunnya gimana nih gua? Ki, tolong ambilin itu tangga. My teeth and look in the mirror and laugh out loud as I'm beaming from ear to ear. I'd rather pick flowers instead of fights, and rather than flaunt my style, I'd flash you a smile of clean pearly whites. I've been Gimana? Udah kenyang belum? Belum ya? Sambil buka ya, sambil makan ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah ditemani oleh orang-orang gaib semua. Hari ini saya sudah janjian dengan Sarah Wijayanto dan Leo Lumanto di rumah Belanda di daerah Gajah Mungkur. Ini percaya nggak percaya, saya pernah naik sepeda motor Vespa bersama di mana Medi? Ini kita pernah jatuh di mana? Gajah Mungkur. Tapi menurut orang-orang yang pernah lewat situ, di situ ada sosok-sosok astral yang luar biasa. Karena tanjakan dan turunan, ada tanjakan mesti ada turunan. Nah, seperti apa energi yang ada di situ? Itu terus, Mr. Tukul jalan. Janjian sama Mas Tukul ya? Iya, di rumah Belanda kan? Iya. Cuman ya gimana, belum ada ini. Sudah keburu nyampe sini kita. Ini kita di mana sekarang? Bendung Pucang Gading. Bendung Pucang Gading. Ini bendungan. Ini bendungan yang dibangun oleh zaman Belanda. Ini semua bangun dari ujung sampai situ itu Belanda yang bikin. Oh, ini. Waalaikumsalam. Ya, bisa saya bantu? Apa kabar? Silakan Pak, di sini Pak. Iya. Ini kita tertarik, ini kan namanya Bendung Pucang Gading. Pucang Gading, betul. Dibangun tahun berapa Pak? Kalau yang di sana Iya. itu
bendung boleh dikatakan Kali Babon. Kali Babon? Iya, Kali Babon. Itu tahun 1918. Baik. Iya. Oke, kemudian? Tetapi kalau yang ini, BKT Bendung Banjir Kanal Timur, ini dibangun tahun 1921. Bendung Pucang Gading merupakan bendungan yang dibuat oleh Belanda dengan dua pintu air, yaitu pintu air Babon dan pintu air Banjir Kanal Timur. Pintu air Babon dibangun tahun 1918 dan konon dengan menumbalkan seorang wanita. Sedangkan pintu air Banjir Kanal Timur dibangun tahun 1921, konon pada masa pembuatan pintu air ini selalu gagal sehingga tidak pernah selesai. Kabarnya bendungan ini sendiri sering meminta tumbal, terutama kepada para pendatang yang sering mandi di bendungan ini. Akibat hal tersebut, kini Bendung Pucang Gading dilarang digunakan untuk mandi. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, bendungan ini dihuni oleh sosok gaib seperti londo ireng, buaya putih, ular, dan wanita cantik berbaju kebaya di pohon dekat pintu air Babon. Lihat ada juga penampakan, kadang-kadang penampakan pernah ada penampakan buaya. Ya, ada. Buaya. Itu di bagian sebelah sini ya, Pak? Betul. Itu kan gini, Pak. Kalau sosok buaya itu dia kan istilah kata itu ada anak kecil itu jatuh di situ. Oh, jatuh ya. Sehingga pada saat itu katakanlah anak itu tertolong, sehingga katanya cerita jangan naik buaya tapi menurut Bapak Haji tadi ceritanya Pak Leo merasakan nggak? Cuman kalau yang saya tadi sambil mendengar ceritanya Bapak, saya memang melihat sosok buaya di sini. Memang ada penghuninya. Dan mungkin sebelum ada bendungan yang di sini pun beliau sudah ada di sini gitu. Kemudian saya juga katanya rumorsnya mendengar katanya kan banyak yang meninggal di sini. Ya, itu gimana sih Pak ceritanya? Meninggalnya kenapa, Pak? Iya itu. Ya, di sini kejadian di sini tuh. Itu orang kan gini, ada perunas perumahan, sehingga perumahan itu yang mengerjakan itu dari mana-mana orang tukang datang. Sehingga saya kan menyarankan, Mas, kalau panjenengan itu mandi jangan di pintu situ, karena di pintu situ tuh panjenengan belum kenal. Nah gitu. Kemudian malam itu paginya Pak, itu sudah di ngambang. sini, Pak. Ngambang ya. Ini kita buka semuanya itu kan terkuras, sehingga baru di situ. Nyangkut. Baru ditemukan nyangkut Bukan ya. di situ. Ada suara, mari. kita lihat ya. Ada. Pemirsa, tiba-tiba saja ada suara teriakan minta tolong dari pintu air Banjir Kanal Timur. Ada kejadian apa ya sebenarnya? Kenapa? Kamu ngapain sih? Lagi jalan-jalan, lagi lihat-lihat. Terus tiba-tiba kok di bawah ada yang perang gitu. Aku penasaran. Pas aku lihat kaki aku kayak ada yang narik, terus aku kira mau jatuh, makanya aku tadi Pegangan itu. Itu apa ya Pak Leo? Ya itu ada kekuatan yang memang mungkin sesuatu yang mereka kan akan berusaha membujuk ya, membuat suatu gerakan yang atraktif untuk menarik orang. Pak Leo, saya mau ngajak Pak Leo mau lihat dulu. Bapak tunggu sini sebentar ya Pak sama Rere. Ya. Sama Saya sepersekian detik tiba-tiba oleng barusan. Jadi seperti ada gempa bumi, tapi yang
yang membuat kestabilan badan saya menjadi hilang. Makanya tadi saya cepat-cepat berdoa. Jadi memang bayangkan energi untuk orang-orang yang mungkin lagi kosong atau pikirannya ini, memang dorongan yang terkuat di daerah ini adalah bunuh diri. Sebetulnya tadi yang dikatakan Pak Haji, banyak sekali korban berjatuhan, meninggal, atau karena rupanya senantiasa memang mereka minta tumbal ya kan. Ya udah kalau gitu kita langsung Iya, enggak. ke arah sana. Pemirsa, untuk mengetahui sosok apa yang ada di bawah pintu air bendungan, Mr. I dan Ahmad mencoba mengungkapkannya. Udah berapa lama kamu di sini? Ada apa kamu ke sini? Enggak, saya hanya pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Pengen tahu yang ada di sini. Ini teman-temannya kamu udah banyak mau Banyak di sini. Iya. Siapa temannya kamu di sini? Banyak. Ada buaya. Buaya. Ya. Siluman ular. Ya. Siapa nama kamu? Ya, namanya siapa kamu? Hah? Saya pengumpul di sini. Namanya siapa? Nenek Randu. Udah berapa lama kamu di sini? Sudah lama saya di sini. Iya, ya. Kamu umurnya sekitar 80 tahun ya? Iya betul. Ya. Ya, ada. Ada apa ini rame-rame di sini? Enggak, hanya ingin komunikasi. Kenapa kamu Cuk? Hanya ingin komunikasi sama kakek, ingin tahu aja gitu. Nah, mau ngomong, kenapa sih banyak orang yang kejadian sini, terjun ke sini meninggal? Sini orang-orangnya Iya. sombong. Oh, iya. Tapi kalau nggak sombong nggak apa-apa kan? Tak apa-apa. Iya. Ya udah. Mau pulang saya di sana rumahnya. Gimana? Sana. Sini udah berapa lama? Udah berapa lama kamu di sini? Oh iya, ngerti. Kamu di sini penjaga di sini ya? Iya, dijaga di sini. Memang kalau saya lihat kamu sendiri nggak pernah ganggu-ganggu orang yang di sini. Cuma orang-orang yang sombong sendiri karena jiwanya sendiri, sifatnya sendiri, yang mengakibatkan dia kecelakaan kan? Iya.
pengen tahu nih seperti apa sih bentuknya penunggu-penunggu di sini. Mungkin Mr. I bisa mulai melukis, jadi nanti pemirsa di rumah bisa melihat ya. Kita ke sana aja yuk. Ya, yuk. Pak, kita mulai dari sini dulu ya Pak Leo ya. Coba, bener nggak Bapak pernah melihat sosok yang ini? Pak Haji pernah ngeliat ini nggak? Iya. Pernah. Di Di mana Pak? Di situ. Ini yang di ujung sana. Iya. Jadi ini semacam penampakan ya perempuan ya Pak Haji ya, perempuan yang kurang menyenangkan mukanya. Tapi kemudian muncullah si merah-merah itu. Iya. Gitu loh. Oke, jadi energinya sebenarnya agak negatif ya, atau Iya. negatif, memang negatif, Memang negatif. ya. Memang Kalau yang ini Pak Leo? Kalau yang ini yang buaya yang saya bilang muncul di perairan sekitar Ya. sini. Yang Ini tadi juga saya sempat lihat tadi ya, mungkin ya, di sebelah sini. ini Jadi juga yang sampai di situ juga di sini, Pak. Iya, Iya, di situ. satu kawasan. Dan ini juga yang ditunggangi anak kecil Iya. yang tenggelam, anak kecil yang tenggelam. Tapi ini menurut Pak Leo positif ya? Lumayan, ini yang menjaga ini yang lebih tua umurnya daripada bendungan ini sendiri. Kalau sudah ada dari dulu. Gitu. Kalau Sama yang yang sebelah ini- kanan sini Pak, pohon ya Pak Pohon ya? itu. Kali Babon. Ya, Pohon ya. itu. Pohon. Ini ada pohon besar ya itu di situ. Memang agamanya itu Iya, iya betul. ya. Jawa ya Pak Jawa. ya. Terus Pak Leo ada pesan nggak Pak Leo untuk masyarakat sini atau pemirsa di rumah? Saya berpikir begini, kita tidak bisa menampik bahwa kekuatan apapun energi yang sudah keburu ada di tempat ini memang ada sejak ratusan tahun yang lalu. Iya. Tetapi coba kita akan melihat secara positif dengan akal sehat, dengan keimanan bahwa segala sesuatu tidak ada kekuatan lain la haula wala quwata illa billah. Kekuatan Allah yang paling penting. Jadi semua ini, nah mohon juga jangan terus larinya ke musyrik. Ya. Ada hal-hal yang seperti ini malah diagung-agungkan, Ya, disembah ya. dan nah, itu yang sudah. Mesti
ke itu kali ya, ke arah Kita harus ke rumah itu, rumah Belanda. Oke, kita cari Tapi Mas Tukul. nangis sendirian. Dari mau ikut nggak? Ikut. Benar. Karena nangis dia, ditinggal. Ya udah, kamu Yaudah. bareng ya. Iya. Oke, kita cari. Bareng ya, Mari Pak. Pak, kita pamit dulu ya. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sesekarang berada di rumah Belanda di daerah Gajah Mungkur, Semarang. Mas Tukul, malam-malam kok sampai sini? Maaf, Mas siapa nih? Pak Imam, Pak Tukul. Pak Imam, sini Pak Imam. Nih kok, Pak Imam tahu aku ada di sini. Saya kan yang jaga rumah sini. Oh, ada suara manggil-manggil. Ada. Pak Imam. Terus gimana Pak Imam? Rumah ini sebetulnya udah berapa lama tidak dihuni nih? Udah lama, udah lebih dari 15 tahun. Selama Pak Imam menjaga, maaf nih, pernah ngalami atau kejadian apa yang Pak Imam ketahui? Sering, banyak. Banyak. Ada kuntilanak. Kuntilanak di sebelah mana? Kasihnya Ini atau berhenti? anak-anak kecil. Kecil. Terus Ada perempuan Belanda. perempuan Belanda. Ya, Perempuan Belanda. terusnya Mas Tukul. Ada apa? Kakek-kakek itu. Iya, belah sana. Bisa temenin saya di dalam kan? Wah, kalau malam-malam saya nggak berani. Mas Tukul aja, monggo silakan. Iya toh. Wong katanya jaga di sini udah kurang lebih 4 tahun dulu nemenin kok. Saya biasanya jaganya cuma di luar, nggak berani masuk. Ya, terima kasih Pak Imam. Sama-sama, Mas Saya. Tukul, Tapi ya. nanti suatu waktu aku minta tolong bantuan ya. Ya, siap, Pak, siap, Mas Tukul. Bangunan lama Belanda selalu menjadi tempat andalan bersarangnya makhluk astral dari masa silam. Di Jalan Gajah Mungkur, Semarang terdapat sebuah rumah mewah dan megah bergaya arsitektur Belanda yang dikenal angker. Sejarah rumah ini sendiri tak banyak yang mengetahui, namun aktivitas makhluk astral yang ada di rumah ini jelas terasa oleh siapa saja yang berani memasukinya. Bahkan penjaga rumah ini pun tidak berani masuk ke dalam rumah pada malam hari. Menurutnya terdapat sosok-sosok seperti kuntilanak, nenek-nenek dengan wajah menyeramkan yang sering terlihat di dalam rumah ini. Tak hanya itu, kecelakaan pun sering terjadi di jalan raya depan rumah Belanda ini. Konon katanya mereka melihat sosok wanita berbaju putih yang sedang mengayunkan kakinya di balkon lantai 3. Siapakah sosok wanita tersebut? Mau lihat ke dalam yuk, Mas. Pak Leo. Ya. Pak Leo mungkin bisa
dalam ini ada apa aja, terus Mbak Sarah serta Mbak Rere apa yang dirasakan? Kalau yang khususnya di ruangan ini ya Mas, saya melihat ada sosok laki-laki, tadi ada di tengah sini, pas kita masuk dia agak mundur, sekarang dia berdiri di sini Mas Tukul. Betul. Ya saya merasa di sini agak Gitu. meeting. Jadi laki-laki ini adalah datangan jadi yang berdiri di situ memang orang yang punya kepentingan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi sekitar 9 sampai 11 tahun yang lalu di sekitar sini. Betul. Kemana Pak Leo? Yuk, Pak Leo mau ke sana. kita lihat lagi tadi kan Rere ngelihat penampakan di situ. Kita mau lihat dekati, sana. kita lihat. Aku ke atas ya, tapi Mas Tukul sama Lah itu. iya, aku ajak Rere. Nah Pak Leo nih, untuk flashback rumah ini nih Dari kira-kira dibangun tahun rumah ini dibangun dari tadi saya melihat angka 1942 sampai 1945. Sempat kosong selama 5 tahun dari 1952 sampai 1958. Kemudian dihuni lagi oleh satu keluarga dengan 3 orang anak. Tetapi penghuni, jadi hanya dihuni oleh Belanda pada tahun 1940-an saja. Selanjutnya yang menghuni rumah ini adalah pribumi. Ada, kalau ngomong ada kejadian mistis, pembunuhan atau apa, tidak ada sama sekali. Rumah ini terkesan tidak berpenghuni, itu yang menyebabkan dia menjadi angker, Mas. Betul. Pak Leo kita lihat ruangan ini, Mas. Oke. Mari, Mas. Di sini hawa dari pas pada saat kita menaiki tangga tadi agak beda. Ini saya lemes ya? berat emang berat sini. Oke. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Sini dari depan aku. Jadi tadi memang kita melihat sosok anak kecil. Yang saya lihat dengan jelas itu ada 2 perempuan dan laki-laki ya. Yang perempuannya itu kisaran umur 8 tahun. Mukanya itu seperti campur gitu. Mau apa rasanya? Agak tapi kayak bule tapi bukan kan. Rere lihat ya? bukan sih. Iya. Jadi gini ceritanya. Sekarang anaknya ada di sebelah saya. Jadi dia itu adalah ibunya itu pribumi. Jadi yang bahasanya ya dia dihamili sama orang Belanda dan kemudian sampai akhirnya melahirkan anak ini. Bapaknya nggak mau mengakui karena malu ya punya anak dari seorang pribumi. Akhirnya dia dibawa sama ibunya untuk tinggal di desanya, tapi nggak tahu gimana, ini saya agak nggak jelas, tapi sepertinya dia ini menjadi inceran pada saat Jepang mulai masuk kayaknya. Cuman dia tidak meninggal di sini ya, tapi di daerah sekitar sini. Kenapa dia sampai di sini? Karena memang mereka melihat ada tempat kok yang kosong dan lembab dan tidak dipakai. Akhirnya mereka mutusin ke sini. Pindah agak ke situ yuk, coba. Melihat yang laki-laki nggak, yang anak adiknya lagi? Tapi lagi sama perempuan tuh siapa ya? Oke, nanti itu perempuan. Memang ada sosok perempuan juga di sini. Kayak nenek, agak mengerikan ya. Itu deket jendela. Ya, agak mengerikan. Dan sekarang memang betul kata Rere di pojokan sini. Oke, sini. Aku nggak kuat tau. Nggak apa-apa. Kenapa? Rasanya
Hah? Rasanya apa? Serem banget. Iya serem gimana? Rere bisa ceritain nggak dikit aja? Sosoknya kayak apa? Ada aku jagain. Sosoknya seperti apa? Mungkin nenek-nenek tua, hidungnya agak panjang. Cuman ininya kecil, panjang kecil. Serem banget kukunya. Terus panjang-panjang. jadi sosok ini memang dia yang bisa dibilang dominan di sini. Memang agak serem. Benar kukunya panjang-panjang, terus ini sepertinya makhluk dan dia ini jadi saya nggak tahu ya, mungkin hantu-hantu terutama anak-anak yang ada di sini yang suka gentayangan di sini itu seperti di Rere kenapa? Lemes. Seperti apa ya, dirawat lah istilahnya gitu. Ini kayaknya Rere dari tadi kayak lemes, kenapa sih? Rasanya apa? Diceritain lagi. Lemas aja, ngap ya? Kecilnya ngeliatin ke kita. Cuman yang sosok nenek lah ya. Kayak nggak seneng gitu. Ya, jadi memang kayak dia seperti mau berusaha untuk berkomunikasi. Mungkin bisa pindah tempat yang kita explore lagi ya. Saya tidak tahu alasannya kenapa Ditutup. ini dikunci. ditutup. Kalau yang lain kan dibuka pintunya. Ini Mungkin ditutup. energi ini makin kuat untuk mengajak melakukan hal itu ya Pak ya. Orang atau kita mau coba lihat ya. Yang tidak baik. Oke. View di sini sangat berbeda dengan balkon yang lain, Mas Tukul. Wow. Lihat ke bawah. Wow. Ini semua batang pisang. Betul. Beberapa kalau saya noleh, mereka juga lagi noleh ke atas. Iya. Jadi kita lagi melihat, mereka juga lagi lihat ke atas. Ini banyak sekali. Ini rupanya yang lebih membujuk orang untuk Melakukan hal-hal yang negatif. Tadi kan aku Sempet naik. tadi Naik sama ya? siapa ya? Tadi aku kasih unjuk. Pas aku mau naik iseng-iseng gitu, yang tadi kakak bilang, Kak aku ke atas dulu duluan ya. Aku udah setengah di situ. Kok kayak ada cahaya kayak kuning-kuning gitu di sini. Kenapa? Apa ya? Coba lihat. Assalamualaikum. Permisi, Rere. Ini yang cahaya kuning tadi memang oke. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oke. Baru tadi diomongin ya sama Rere, tadi menanyakan yang sosok kuning itu apa. Sekarang di sebelah sini sosok genderuwo. Itu tadi apa ya? Aku nggak kelihatan jelas banget. Ya. Jadi itu nggak tahu cahaya itu memang dari permainan dari dia gitu. Assalamualaikum. Aduh, yuk sini. Paleo. Aduh. Ini dia. Ini karena ini aku merintih. Ini karena ini. Ini yang megang anak kecil cowok. Kebanyakan perempuan ya mendominasi. Di saya juga sama. Ini yang tadi saya lihat di lantai 3, yang di atas Ini bener. yang bergentayangan seperti ini. Ini ada jendela tadi. Serem banget. Serem banget. Ini kalau aku malah merintihnya nambah ini. Nah, ini. Tapi kok anak cowoknya? Lah ya. Oke, ini kalau yang ini memang sosok anak-anak tadi. Kan ini kan memang seperti bule tapi campur gitu anak ini. Dan memang kisaran umurnya 8 tahun.
Nah, pemirsa, mungkin sebelum kita tutup ada pesan apa ini untuk masyarakat sini atau yang mempunyai rumah sini? Begini, kalau saya berpikir sikapi ini dengan pemikiran yang logis saja, Mas, bahwa memang ini rumah kosong betul. Kalau kemudian dalam pemahaman spiritual tempat-tempat kosong dihuni oleh energi yang negatif juga tidak salah. Dan solusinya adalah sesegera mungkin menyingkirkan energi tersebut adalah memanfaatkan rumah kosong ini dikembalikan fungsinya. Entah mau jadi rumah tinggal, tempat usaha ataupun apa, supaya mereka sendiri dapat menyingkir dan kembali ke alam mereka sendiri. Nah, ambil sisi positif dan ditonton Mr. Teguh Janjal, negatif dan diambil. Itu terus Mr. Teguh Janjal di tempat yang berbeda, yang pastinya budayanya, wisatanya maupun misterinya. Ambil sisi positifnya dan kekuatan yang tidak bisa tertandingan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Mr. Tukul jalan.